Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bauran harga. Untuk anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Silvi Eka Wulandari, NIM 19032 110023. Selanjutnya ada Tantria Oktaviana, NIM 19032 110092. Dan yang terakhir ada Reza Maulana Al-Farisi, NIM 19032 110019. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu konsep penetapan harga, yang kedua ada tujuan penetapan harga, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yang keempat ada metode penetapan harga, yang kelima ada memonitor pergerakan harga, produk, dan kebijakan distribusi kebutuhan perusahaan, dan yang terakhir ada studi kasus. Untuk penjelasan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Maulana Farisi, NIM 19032110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penetapan harga dan tujuan penetapan harga. Konsep penetapan harga. Dalam konsep penetapan harga ada berbagai macam metode yang dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk, dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Menurut Ciptono menyatakan tujuan penetapan harga yaitu yang pertama tujuan berorientasi pada laba, yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Kedua, tujuan berorientasi pada volume, yaitu harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan. Yang ketiga, ada tujuan berorientasi pada citra, yaitu perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan, namun sebaliknya harga rendah dapat dipergunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga, yaitu bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri atau industri leader. Yang kelima, tujuan lainnya yaitu bertujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. perkenalkan, saya Tantria Oktaviana, NIM 19032 110092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga. Di suatu perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga itu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu yang pertama tujuan pemasaran. Suatu perusahaan pasti menentukan kelangsungan hidup sebagai tujuan utama. Apabila perusahaan menghadapi kesulitan seperti kapasitas, persaingan ketat, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menjaga perusahaan agar terus berjalan, maka perusahaan dapat menetapkan harga rendah dengan harapan dapat meningkatkan permintaan. Yang kedua yaitu strategi bauran pemasaran. Dalam hal ini, keputusan harga harus dikoordinasikan dengan keputusan desain produk, distribusi, dan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya ini menjadi landasan bagi harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan atas produk-produknya. Perusahaan akan menetapkan harga untuk menutup semua biaya seperti produksi, distribusi, penjualan produk, dan lain-lain. Dalam perusahaan terdapat dua bentuk biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat adalah pertimbangan keorganisasian suatu perusahaan. Pada umumnya, di perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak, bukan oleh departemen pemasaran atau penjualan. Sedangkan di perusahaan besar, penetapan harga ditentukan oleh manajer divisi atas manajer lini produk. Selanjutnya, ada faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu yang pertama ada pasar dan permintaan. Dalam hal ini, biaya menjadi batas terendah harga, sedangkan pasar dan permintaan menjadi batas tertinggi harga. Sebelum menetapkan harga, para pemasar harus paham akan hubungan antara harga produk dan permintaan akan produk tersebut. Yang kedua ada biaya, harga dan tawaran pesaing.
Biasanya faktor biaya, harga dan tawaran pesaing mungkin dilakukan oleh pesaing atas langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini adalah suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap selera dan referensi pelanggan atas faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga adalah aspek penawaran dan permintaan, dan biaya produksi pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode penetapan harga berbasis laba. Dalam metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Upaya ini dilakukan berdasarkan target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Yang keempat, ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Dalam metode ini terdiri dari harga di atas atau harga di bawah pasar, harga penglaris, dan harga penawaran tertutup. Selanjutnya ada memonitor pergerakan harga, produk, dan kebijakan distribusi untuk kebutuhan perusahaan. Nah, jadi pergerakan harga ini dapat disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga. Nah, untuk pergerakan produk ini ketika permintaannya meningkat, maka ketersediaan produk tersebut akan berkurang. Nah, apabila ketersediaan produk dalam negeri itu berkurang atau menurun, maka pemerintah juga akan melakukan kegiatan impor. Nah, untuk kebijakan distribusi ini merupakan salah satu keputusan yang sangat penting, karena keputusan mengenai saluran ini dapat mempengaruhi keputusan pemasaran lainnya. Nah, jadi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, ini setiap perusahaan dituntut untuk merencanakan kebijakan distribusinya sebaik mungkin. Nah, untuk dasar hukum dalam kebijakan distribusi ini diatur pada pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 66 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 MDAP per 3 2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Nah, adapun menurut Pilkada yang menjadi tugas penting yang harus dijalankan oleh anggota saluran distribusi ini ada penelitian, yang mana dengan penelitian itu dapat mengumpulkan informasi-informasi penting untuk perencanaan selanjutnya. Yang kedua ada promosi. Nah, dengan pengembangan dan penyebaran komunikasi ini dapat menjalin penawaran dan kerjasama. Nah, untuk yang ketiga ada kontrak. Nah, ini pencapaian dan untuk menjalin hubungan dengan calon pembelinya. Terus yang keempat ada penyelarasan. Ini dengan mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan dari pembeli. Nah, untuk yang kelima ada negosiasi. Ini usaha untuk pencapaian persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan hak. Nah, untuk selanjutnya ada distribusi fisik. Ini mengenai transportasi dan penyimpanan barang. Yang selanjutnya ada pembiayaan. Ini mengenai permintaan dan penyebaran dana untuk menutupi biaya dari saluran pemasaran tersebut. Selanjutnya ada pengambilan risiko. Ini tentang perkiraan mengenai risiko sehubungan dengan saluran distribusi tersebut. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, jadi studi kasus yang kita ambil ini dengan judul penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing sebagai dasar penetapan harga jual pada UKM tahu anugrah. Nah,
untuk pendahuluannya, ini harga pokok produksi merupakan bagian terpenting yang harus dihitung oleh perusahaan untuk dapat menetapkan harga jual. Nah, UKM Tahu Anur ini merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi tahu setiap harinya. Nah, walaupun UKM ini memproduksi tahu setiap harinya, tetapi perkembangan usahanya relatif lamban dan kurang berkembang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan harga. Nah, jadi harga pokok produksi ini ketika dihitung salah, maka akan berakibat pada penetapan harga jual yang tidak tepat. Nah, untuk metode penelitiannya ini metode yang digunakan yaitu metode forecasting. Nah, metode forecasting ini merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produk. Nah, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, terus ada biaya overhead pabrik baik yang berlaku variabel maupun tetapnya. Selanjutnya pembahasan. Nah, jadi hasil perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh UKM Tahu Anugrah untuk produksi tahu putih dan tahu kuning perpotongannya ini untuk tahu putih Rp200, untuk tahu kuning seharga Rp201. Nah, sedangkan pada hasil perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh metode forecasting untuk produksi tahu putih dan tahu kuning ini perpotongnya untuk tahu putih seharga Rp218, untuk tahu kuning Rp228. Nah, jadi harga jual yang dihasilkan dengan metode UKM Tahu Anugrah pada tahu putih seharga Rp280, untuk tahu kuningnya Rp281. Nah, sedangkan pada harga jual yang dihasilkan dengan metode cost plus pricing dalam forecasting adalah untuk tahu putih ini seharga Rp305, untuk tahu kuning Rp319. Nah, jadi harga jual yang dihasilkan oleh metode cost plus pricing dalam forecasting ini lebih besar dibandingkan dengan harga jual yang diperhitungkan menggunakan metode UKM Tahu Anur ini. Nah, jadi selisih yang dihasilkan untuk produk tahu putih ini sebesar Rp25 dan untuk produk tahu kuningnya sebesar Rp38 per potongnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut ini dapat disimpulkan bahwa UKM Anugrah direkomendasikan menggunakan metode forecasting dalam perhitungan harga pokok produksinya karena metode tersebut lebih menguntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.